Halo semuanya, salam hangat dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Gracia Aurelia Florencia Rory dengan NIM 210211060153 dari kelas mata kuliah pilihan pengembangan aplikasi desktop dengan TIK 3182B dan berasal dari kelompok 6. Saat ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai hasil pekerjaan final project pengembangan aplikasi desktop, yang mana di sini kelompok kami, kelompok 6, diberikan tema yaitu bidang bisnis, dan kami mengambil aplikasi billing system atau kasir sebagai bahan atau topik dari final project yang akan kami kerjakan. Dan bisa kita lihat bersama di sini tertera juga nama-nama dari anggota kelompok pada kelompok ini. Dan di sini saya sendiri akan menjelaskan mengenai alur atau workflow activity diagram dari aplikasi billing system atau kasir. Kita lihat, dia ada di sini ya, di bagian sini pada bab 1. Zoom saja. Ya, ini dia untuk bagian dari aplikasi pengembangan, maksudnya aplikasi billing system atau kasir. Seperti yang kita ketahui, aplikasi billing system atau kasir merupakan sebuah salah satu solusi aplikasi yang dirancang untuk memudahkan kita dalam suatu proses transaksi penjualan dalam suatu toko atau retail. Dan fungsi utama dari aplikasi ini sendiri untuk mencatat juga mengelola penjualan barang agar lebih efisien. Dan aplikasi billing system ini juga menjadi salah satu langkah krusial dalam kita meningkatkan operasional dari pengelolaan bisnis. Dan salah satu alasan utama dibalik hal ini yaitu aplikasi ini nantinya mengatasi keterbatasan dan kerentanan proses manual dalam suatu pembayaran atau pengelolaan pesanan. Dan melalui aplikasi ini, misalkan karyawan bisa mempermudah proses pekerjaan mereka dalam mengelola pesanan, menghitung tagihan, juga mempercepat proses transaksi dengan akurasi yang tentunya lebih tinggi. Dan dalam konteks ini, saya bersama dengan teman-teman saya, kami melakukan pengerjaan final project ini dan memilih untuk mengambil aplikasi billing system atau kasir. Dan seperti yang kita lihat pada layar, di sini terdapat alur kerja dari aplikasi billing system atau kasir yang kami buat. Dan pada diagram ini terbagi menjadi 3 swim lane yang menunjukkan peran dari pertama ada pegawai kasir, ada sistem, dan juga pelanggan. Di sini bisa kita lihat bersama. Dari pegawai kasir, awal utama workflow activity diagram ini dimulai, di mana pegawai kasir melakukan login, dan di sini aplikasi ini jika kita login dan dia valid, dia dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Namun apabila pegawai kasir melakukan login dan invalid, sistem ini nantinya akan menampilkan pesan password salah dan dia akan menghentikan prosesnya. Dan dari sini jika kita lihat ketika sistem validasi loginnya valid, dia akan langsung menuju ke peran berikutnya, yaitu pelanggan. Kita perbesar lagi saja agar bisa lebih jelas. Ya, di sini dari pelanggan dia valid,
Di sini dia membawa barang ke kasir dan dari pelanggan sendiri langsung ke pegawai, di mana pegawai ini sendiri dia akan melakukan input atau scan barang dan sistem nantinya akan menampilkan nama dan harga barang. Dimana setelah barang ini di-scan, dia juga terdapat dua opsi yang akan timbul, yaitu bisa kita lihat yang pertama di sini menambahkan atau mengurangi barang, dan dia kemudian mentotal harga seluruh barang yang di-scan. Di sini dari sistem dia setelah mentotalkan harga seluruh barang, dia melakukan pembayaran, kemudian kembali ke pegawai itu menyelesaikan pembelian, dan setelah pembayaran selesai, di sini proses ini pegawai kasir akan mencetak struk. Ya, ini dia mencetak struk, dan setelah mencetak struk, proses transaksi dinyatakan selesai. Dan itu dia yang menjadi penjelasan mengenai workflow diagram aplikasi billing system atau kasir yang kami buat, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan dari pembuatan aplikasi billing system itu sendiri. Di sini berdasarkan yang ada pada project, di sini dia ada login menu, ada home menu, ada transaksi, dan juga manajemen stok atau data stok, dan itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik para kawan-kawan, saya Laude Ari Hardiansyah dengan NIM 21021060005. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan atau membahas untuk bagian login dari aplikasi kami ini. Jadi di sini kami membuat aplikasi kasir, yang dimana untuk poin yang akan saya bahas di sini, saya membahas untuk pada poin login menu, dimana nantinya pengguna seperti kasir itu harus login terlebih dahulu untuk mengakses aplikasinya. Jadi pengguna atau pengguna seperti kasir itu akan memasukkan email dan password untuk login ke halaman selanjutnya. Contohnya pertama kita akan coba dengan memasukkan password atau email yang salah ya. Atau kita masukkan emailnya 1345678. Dan untuk passwordnya sendiri kita masukkan sama lain. Ya, terus kita login. Nah, di sini akan keluar output pesan gagal login, email atau password salah. Oke, jadi kita akan coba masukkan email dan password yang benar. Oke, jadi kita akan coba masukkan email yang benar ya. Nanti kita masukkan email arya@gmail.com. Nah, untuk passwordnya sendiri, dan password password 13. Terus kita enter ya, kita login. Oke, karena sudah password dan email yang benar kita masukkan, akan keluar output pesan berhasil. Nah, selanjutnya oke, maka akan
Maaf. Oke, setelah password yang kita masukkan benar, akan mengarah ke halaman selanjutnya, home, di mana halaman home ini ada transaksi dan data stock. Dan untuk penjelasan transaksi dan data stock ini itu akan dibahas oleh teman saya. Saya hanya membahas tentang login menu aja. Oke, selanjutnya kita bahas untuk di bagian codingnya ya. Oke, jadi ini untuk bagian codingannya. Oke, pada bagian codingan ini, yang pertama itu ada perintah package base import Java swing goption pane. Nah, jadi fungsi dari perintah ini itu kode ini itu akan mendeklarasikan package base ini dan akan mengimpornya ke kelas ini ya, gxt option goption pane, dan dari paket Java swing, dan akan menampilkan pesan dialog. Oke, selanjutnya kita lanjut. Sini kita akan mendeklarasikan sebuah kelas, dan perintahnya itu seperti ini: public class frame login extend Java swing di frame. Jadi fungsi kode ini itu untuk mendeklarasikan kelas frame login itu yang merupakan turunan dari Java Swing JFrame. Oke, lanjut. Di sini ada perintah public frame login init component. Nah, di sini adalah perintah konstruktor ya, yang dimana perintah konstruktor ini untuk memanggil metode init component untuk menginisialisasi komponen GUI, dan inisialisasi komponen GUI itu akan masuk di sini ya, suppress warning uncheck. Nah, di sini sudah ada private void in component. Jadi proses ini itu untuk menginisialisasi komponen UI seperti JField, JTextField, JLabel, ya itu sih JLabel, serta mengatur properti dan tata letak mereka. Oke, baik, kita lihat selanjutnya. Baik. Nah, di sini ada perintahnya. Di sini perintah untuk properti dan pengaturan komponen. Nah, jadi fungsinya ini itu untuk mendeklarasi variabel untuk komponen GUI tadi yang telah kita bahas tadi. Oke, baik, selanjutnya. Oke, nah, di sini ada perintah set default close operation Java swing window constant exit and close. Ada perintah get content pane set layout new originate beams leave out extra absolute layout. Nah, di mana perintah ini itu fungsinya untuk mengatur tindakan default saat jendela ditutup dan mengatur tata letak komponen. Oke, komponen maksudnya di sini tata letak konten ya. Oke, jadi untuk perintah ini txt input password ini, dan itu fungsinya untuk mengatur properti txt input. Ini pertama email dulu ya, maaf terlewat. Jadi txt input email ini fungsinya untuk mengatur properti text input email dan menambahkannya ke konten dengan tata letak absolut ya.
Oke, lanjut. Begitu pula sebaliknya untuk password juga begitu. Oke, baik. Selanjutnya untuk perintah mana lagi ya? Ini void private void txt input email action perform. Jadi metode ini itu untuk teks bidang aksi, yang dimana metode ini adalah placeholder untuk menangani aksi ketika pengguna berinteraksi dengan txt input email. Oke, lanjut. Oke, baik. Sini ada perintah private void btn login action perform. Nah, jadi fungsi perintah ini itu akan menangani aksi ketika tombol login ditekan, maka nantinya akan mendapatkan input email dan password yang akan memeriksa apakah email atau password yang itu sudah diisi atau masih kosong, dan memvalidasi format email serta panjang password jika valid. Jadi kalau salah akan keluar perintah seperti tadi ya, atau pesan itu password dan email salah. Kalau benar, sebaliknya akan keluar pesan password dan email benar. Jadi oke, lanjut. Sini selanjutnya kita masuk ke metode memvalidasi email. Jadi proses ini itu nantinya akan memvalidasi format email dan panjang password. Jadi untuk emailnya sendiri itu bisa kita masukkan, bisa menambahkan login validasi email sesuai kebutuhan. Nah, jadi email yang benar itu ada apa ya? Ada karakter atau apa ya, betul karakter add ya. Jadi ditambah add email .com ya. Dan untuk passwordnya itu terdiri dari 6 karakter ya, minimal 6 karakter ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah public statement. Oke, jadi di sini ya kita masuk ke perintah sini statement. Ini public state void main string errors. Jadi perintah ini yang dari bagian 129 sampai 159 ini, itu fungsinya itu adalah metode min, yang dimana metode ini itu mengatur tampilan nymballs jika tersedia dan menjalankan antarmuka. Antarmuka yang dimaksud ini antara muka yang terdapat pada frame login ya. Oke, selanjutnya untuk ini perintah private jxwin button glabel 11, glabel 12, glabel 13 dan txt input email dan txt input password ini itu adalah perintah yang dimana perintah ini itu mendeklarasi variabel untuk komponen GUI, yang dimana komponen GUI itu digunakan di dalam frame login. Oke, baik. Sekian penjelasan saya atau presentasi saya untuk bagian login pada aplikasi kasir kami ini.
Adapun lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Jadi saya tutup dengan ucapan terima kasih. Dan untuk penjelasan pada sistem lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tampilan home dari aplikasi kasir yang kami buat. Di sini terdapat 3 button, yaitu button transaksi, data stock, dan user. Dimana ketika kita menekan button transaksi, maka halaman akan menuju ke transaksi, dan ketika menekan data stock, maka halaman akan menuju ke data stock. Untuk scriptnya, di sini kami membuat paket dengan nama base, kemudian kami membuat kelas untuk menginput data stock dari data stock dan menginput from dari from kasir. Setelah itu kami membuat kelas home yang memiliki extension dari Java Swing Gfriend. Kemudian di sini ada public class home untuk mendefinisikan konstruksi pada class home, dan kami memanggil metode init components, di mana init components ini berisi kode untuk menyimpan tampilan awal dari GUI seperti button dan label. Setelah itu kami memiliki super swarming, di mana ini untuk mengantonasikan sesuatu yang jika muncul Unicode, maka dia akan muncul warning. Di sini juga ada private void dari method tadi yang berisi tentang button-button yang kita gunakan dan juga label yang kita gunakan. Setelah itu kami mengimport private void button data stock, dan kami juga create private void dari button transaksi dan button user. Setelah itu kami membuat public static void main string yang berisi create event queue, di mana berisi public void run untuk menjalankan halaman home. Yang terakhir, kamu memiliki private Java Swing Gbutton, private Java Swing Gbutton buat transaksi dan data stock, juga user icon, dan terakhir kami memiliki private Java Swing Glabel untuk label. Mungkin itu saja script dan tampilan dari home. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lucia Carmenita Rosalia Lambert dengan NIM 21021060114. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan tugas final project mata kuliah pengembangan aplikasi desktop. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan membuat aplikasi kasir menggunakan NetBeans dengan bahasa pemrograman Java. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait page transaksi. Namun sebelum masuk ke page penjelasan terkait page transaksi, saya akan mendemokan dulu atau akan mencoba menjalankan aplikasi yang telah dibangun. Masuk ke menu login. Kita akan coba masukkan email. Kemudian kita klik login. Oke, maka akan muncul pop-up berhasil. Berikutnya kita akan masuk ke page home. Di sini ada dua menu, yaitu transaksi dan data stock. Jika kita klik transaksi, maka langsung masuk ke page transaksi. Ketika back, kembali lagi ke menu home, dan ketika klik data stock, akan masuk ke page data stock. Kemudian kita back lagi, akan masuk ke page home. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan
pada bagian transaksinya. Transaksi, kita akan membuat kelas dengan nama form kasir. Dalam page transaksi ini, kami mengimplementasikan kelas dan objek pada page ini, di mana implementasi utama dilakukan dalam page form kasir ini karena page ini bertanggung jawab atas pengelolaan transaksi kasir. Kelas ini menggunakan beberapa metode untuk menangani perhitungan harga, diskon, dan juga PPN. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam metode diskon. Jadi, metode diskon ini bertanggung jawab untuk menghitung diskon berdasarkan jumlah harga dan persentase diskon yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi bisa kita lihat di sini perhitungan diskonnya, di mana hasil PPN-nya sama dengan hasil diskon dikali 10 dibagi 100. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode total, di mana dalam metode ini mengatur perhitungan total harga berdasarkan jumlah barang dan harga satuan. Kemudian kita masuk ke dalam metode kode barang, di mana dalam metode kode barang ini akan menangani logika untuk menetapkan nama barang dan harga berdasarkan kode barang yang dimasukkan. Jadi ini contoh kode barang yang dimasukkan di dalam aplikasi yang dibangun. Kemudian dalam implementasi project ini, page form kasir atau page transaksi ini diimplementasikan dengan menggunakan beberapa listener untuk mengelola perubahan data secara real time. Penggunaan dokumen listener ini memungkinkan aplikasi yang dibangun secara otomatis memperbaharui perhitungan harga total, diskon, dan PPN saat pengguna memasukkan ataupun mengubah data. Berikutnya ada juga interaksi antar objek dan teknik enkapsulasi yang digunakan di dalam page form kasir ini, di mana implementasi antar objeknya terlihat pada interaksi antara berbagai komponen GUI atau Graphical User Interface yang membentuk seluruh aplikasi kasir. Jadi kita akan coba running dulu. Nah, jadi dalam sini objek seperti kode barang, harga, dan juga quantity dan juga total harga yang ada pada database ini berinteraksi untuk menampilkan dan menghitung data transaksi. Jadi misalkan kita masukkan. Nah, di sini dia memiliki keterkaitan antara objeknya. Misalnya kita masukkan quantity-nya 2, kemudian kita enter. Kita akan coba masukkan diskonnya. Di sini langsung muncul harganya juga. Nah, kemudian kita akan coba centang PPN, maka harganya akan terkena pajak. Kemudian event listener yang digunakan untuk memonitor perubahan teks dalam komponen seperti txt diskon, kemudian quantity dan juga kode barang, menunjukkan interaksi antar objek melalui event driven programming. Kemudian metode jumlah harga dan juga
calculate total, menghitung nilai total berdasarkan data yang ada di beberapa komponen GUI, dan kemudian mengupdate komponen GUI lainnya seperti jumlah harga dan juga label jumlah harganya. Kemudian di sini juga digunakan teknik enkapsulasi. Salah satunya adalah dalam penggunaan modifikator akses dalam kelas form kasir ini. Kemudian seperti yang tadi sudah ditunjukkan, implementasi GUI dari aplikasi yang kami bangun, terutama dari page transaksi ini. Jadi ketika user menginputkan kode barang, misalnya B002, maka di sini langsung otomatis muncul nama brand ataupun merek dari kode barang yang diinputkan. Kemudian di sini langsung muncul harga barangnya. Di sini kita akan menginputkan quantity, misalnya kita akan membeli 2 MacBook Pro, maka harganya adalah 40 juta. Kemudian kalau kita enter, maka otomatis barang yang tadi kita inputkan langsung muncul di dalam tabel list ini. Kemudian kalau misalnya kita memberikan diskon, misalnya kita berikan diskon 50%, maka otomatis harganya langsung berubah di sini. Kemudian kalau misalnya kita centang PPN, ini juga berfungsi. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan juga demo aplikasi kasir desktop, khususnya pada page transaksi form kasir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk data stok dari project kasir desktop kami, yang berisikan data stoknya itu nanti ada kode barang, nama barang, dan harga satuan juga mereknya untuk mengecek apakah list data barang tersebut ada mereknya. Dan untuk source code-nya yaitu terdapat package. Kita membuat package data stock dan mengimport base dan form. Ya, terus membuat public class data stock yang mengextend Java Swing JFrame adalah array untuk menyimpan data awal untuk kode barang, nama barang, merek barang, dan juga harga barang. Ini public data stock untuk memanggil metode init components untuk menginisiasikan komponen GUI. Dalam public static void main, ini adalah metode untuk mengatur tampilan dan nuansa dan menampilkan jendela data stock. Ini adalah variable declaration untuk private Java Swing J button untuk button back home, button 1 dan label, juga scroll panel dan table data stock, harga, ID barang, merek, dan nama barang. Kode ini untuk mengelola dan mengamankan data barang. Terima kasih.